Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Nur Fauzan dengan NIM 152180124. Di sini saya akan memaparkan tugas pertama dari mata kuliah Metode Penelitian Bisnis dengan topik pengertian masalah, masalah penelitian, masalah di lapangan, latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Di topik yang pertama yaitu pengertian masalah. Ada beberapa ahli yang mengemukakan mengenai pengertian masalah. Yang pertama dari Sugiono, masalah diartikan sebagai penyimpangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, dan antara rencana dengan pelaksanaan. Kemudian dari Alinis Ilyas, masalah merupakan adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi dalam kenyataan. Dengan kata lain, masalah ialah adanya kesenjangan antara teori dengan kenyataan atau kenyataan dengan kenyataan. Jadi, permasalahan akan muncul apabila terdapat kesenjangan atau perbedaan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, antara apa yang diperlukan dan apa yang tersedia, dan hal-hal lain yang bisa bertentangan dengan apa yang diharapkan dan kenyataannya. Dan sumber masalah ini biasanya dapat diperoleh dari bacaan. Jadi setiap peneliti ketika ingin mencari suatu masalah yang akan diteliti bisa memperdalam literasi. Jadi bisa diambil dari buku-buku tertentu yang bisa menunjang suatu penelitian itu. Kemudian juga dari pertemuan-pertemuan ilmiah. Yang dimaksudkan yaitu seperti seminar yang kemungkinan dihadiri oleh berbagai pakar yang nantinya juga dapat membantu terwujudnya suatu penelitian tersebut. Kemudian dari pernyataan pemegang otoritas. Biasanya jika ingin meneliti suatu perusahaan, jelas pemegang otoritas ini adalah pemilik dari perusahaan itu atau pihak yang berwenang dalam menangani suatu masalah yang ada dalam perusahaan tersebut. Kemudian dapat dari pengamatan sepintas. Nah, di sini seorang peneliti juga dapat melihat dari kacamata sendiri. Kemudian juga dari pengalaman pribadi dan perasaan intuitif. Kemudian ada masalah penelitian. Masalah penelitian ini berbeda dengan sebelumnya Masalah penelitian ini merupakan pedoman dari kegiatan penelitian. Dalam penelitian, masalah berperan untuk mengarahkan kegiatan penelitian. Tanpa rumusan masalah, peneliti pasti akan kesulitan dalam pelaksanaan dan penelusuran penelitiannya nanti. Pentingnya penentuan masalah penelitian adalah suatu yang sangat penting bagi seorang peneliti. Setelah masalah diidentifikasi, si peneliti harus secara cepat untuk menentukan permasalahannya. Jadi biasanya karena kesalahan dalam menentukan suatu masalah, maka tujuan dari penelitian itu tidak akan tercapai, atau kalaupun tercapai akan memakan waktu yang cukup lama dan tentu hasil yang diperoleh juga tidak akan maksimal. Setelah masalah diidentifikasi, ada kemungkinan si peneliti akan menemukan permasalahan lebih dari satu. Meskipun seseorang telah menemukan dan menentukan masalah penelitian,
Namun satu hal lain yang harus dipertimbangkan ya oleh peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian adalah layak tidaknya sebuah masalah itu akan diteliti. Dan di sini ada pertimbangan-pertimbangan untuk menentukan layak tidaknya suatu masalah yang akan diteliti. Dan di sini pada dasarnya dapat dilihat dari dua arah, yaitu dari yang pertama arah masalahnya atau dari sudut objektifnya. Jadi pertimbangan kelayakan berdasarkan arah masalah atau sudut objektifnya atau nilai penelitiannya. Apakah penelitian memberikan sumbangan kepada pengembangan dan penerapan ipteks atau pemecahan masalah praktis, begitu. Kemudian yang kedua dari arah penelitinya. Pertimbangan berdasarkan kelayakan atau kesesuaian penelitinya menyangkut kelayakan biaya, waktu, sarana, kemampuan, keilmuan, penguasaan metode, dan sebagainya. Dan dari pertimbangan itu juga harus dilihat dari dua hal, yaitu pertimbangan personal atau pertimbangan pribadi. Kemudian yang kedua pertimbangan sosial dengan mengajak lingkungan sekitar atau bersosial dengan orang lain untuk memindahkan pertimbangan-pertimbangan mengenai masalah ini. Kemudian selanjutnya dalam masalah penelitian, menurut Rajit Kumar tahun 1996, sumber masalah penelitian dapat muncul dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu ada problem based on people, atau masalah yang muncul di sekitar manusia atau muncul dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya beri contoh, misal saya tidak punya uang. Fakta ini bisa jadi merupakan masalah bagi seseorang dan mungkin tidak memerlukan penelitian untuk mencari solusinya. Tapi fakta ini bisa digunakan sebagai sumber penelitian, misal penerapan algoritma pengenalan wajah untuk deteksi kesedihan mahasiswa yang sedang tidak punya uang, atau pengembangan model usaha online bermodal kecil bagi mahasiswa sebagai upaya untuk menghasilkan pendapatan mandiri. Perlu diingat dalam problem based on people ini, tidak semua masalah yang ada di sekitar kita memerlukan penelitian. Bisa jadi hanya sekedar fakta atau tidak memerlukan penelitian. Kemudian lanjut, yang kedua yaitu problem based on process or program. Jadi proses atau program atau teknik atau struktur kerja yang bermasalah dapat menjadi masalah penelitian. Bisa kita ambil contoh seperti sistem perparkiran yang tidak bisa mendeteksi lokasi yang kosong, bisa menjadi sebuah masalah penelitian. Kemudian ada lagi monitoring posisi barang kiriman pada jasa pengiriman barang, bisa menjadi masalah penelitian juga. Kemudian yang ketiga, problem based on phenomenon, yaitu masalah penelitian yang muncul dari adanya fenomena-fenomena. Contoh, ketika kita mengunjungi situs penjualan online yang dimiliki sepi pengunjung dan tidak ada penjualan dalam beberapa bulan terakhir. Kemudian contoh lainnya yaitu kita ambil dari mahasiswa. Tiap semester IPK selalu di bawah 2,5. Nah, itu mengapa dan kapan akan lulusnya, dan apakah bisa bersaing dalam memperebutkan lowongan pekerjaan setelah lulus nanti. Selanjutnya yaitu adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dapat diartikan dari 3 hal. Yang pertama menanyakan mengenai hubungan antara sedikitnya 2 variabel.
Bisa kita contohkan semisal penelitian mengenai pengaruh dari kuliah daring atau belajar daring terhadap prestasi siswa. Jadi di situ ada beberapa variabel yang bisa saling menghubungkan ya. Contohnya motivasi belajar, lingkungan belajar, status ekonomi, sosial ekonomi, dan hasil belajar. Kemudian yang kedua adalah dinyatakan secara jelas dalam bentuk kalimat tanya. Jadi dalam rumusan masalah pasti yang terdapat dalam rumusan masalah itu kalimat tanya. Seperti dampak dari satu variabel ke variabel berikutnya, lalu apa dari penjelasan dari apa yang dimaksud dengan variabel itu, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga harus dapat diuji oleh metode empirik, yaitu data yang digunakan untuk menjawab harus dapat diamati, dikaji, dan diakui. Dari metode empirik itu sendiri adalah sebuah bentuk dari keadaan yang dimana kemudian berdasarkan sebuah keadaan nyata yang kemudian pernah dimiliki. Jadi biasanya kalau menemukan sebuah empirik atau menggunakan sebuah metode empirik, yaitu peneliti harus melakukan sebuah penelitian, observasi, hingga eksperimen. Lanjut, perumusan masalah atau pernyataan penelitian merupakan tahap akhir dari penemuan setelah penelitian memilih bidang dan pokok masalah yang diteliti. Kriteria penelitian yang baik menghendaki perumusan masalah atau pertanyaan penelitian yang jelas dan tidak ambiguitas, agar memudahkan peneliti dalam menentukan objek konsep teoritis yang telah ditelaah dan memiliki metode penguji data yang tepat. Masalah penelitian sebaiknya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan yang mengekspresikan secara jelas menghubungkan antara dua variabel dan lebih. Kemudian selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan suatu penelitian adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menemukan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Nah, di sini tujuan penelitian memiliki kaitan yang erat ya dengan rumusan masalah yang tadi telah dijelaskan. Tujuan dapat beranak cabang yang mendorong penelitian lebih lanjut. Tidak satu orang pun mampu menunjukkan semua pertanyaan, dan demikian pula tak seorang pun sanggup menemukan semua jawaban, bahkan untuk satu pertanyaan saja. Maka kita perlu membatasi upaya kita dengan cara membatasi tujuan penelitian. Nah, di sini ada usaha-usaha ya untuk membatasi tujuan penelitian itu. Yang pertama yaitu eksplorasi. Umumnya peneliti memiliki tujuan eksplorasi karena 3 macam maksud. Yang pertama, memuaskan keingintahuan di awal dan nantinya ingin lebih memahami. Yang kedua, menguji kelayakan dalam melakukan penelitian atau studi yang lebih mendalam nantinya. Dan yang terakhir, mengembangkan metode yang akan dipakai dalam penelitian yang lebih mendalam. Hasil penelitian eksplorasi. Karena merupakan penelitian menjelajah, maka sering dianggap tidak memuaskan. Kekurangpuasan terhadap hasil penelitian ini umumnya terkait dengan masalah sampling atau representativeness. Tapi perlu kita sadari bahwa penjelajahan memang berarti pembuka jalan. Sehingga setelah pintu terbuka lebar-lebar, maka diperlukan penelitian yang lebih mendalam dan terfokus pada sebagian dari ruang di balik pintu yang telah terbuka tadi. Kemudian yang kedua ada deskripsi. Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengajian fenomena secara lebih atau rinci, atau membedakannya dengan fenomena yang lain. Kemudian yang ketiga ada prediksi. Penelitian prediksi berupaya mengidentifikasi hubungan keterkaitan yang memungkinkan kita berspekulasi atau menghitung tentang suatu hal dengan mengetahui hal yang lain. Prediksi sering kita pakai sehari-hari. Contoh, dalam menerima mahasiswa baru, kita gunakan skor minimal tertentu, yang artinya dengan skor tersebut, mahasiswa mempunyai kemungkinan besar untuk berhasil dalam studinya. Lanjut,
yaitu ada eksplanasi. Penelitian eksplanasi mengkaji hubungan sebab akibat di antara dua fenomena atau lebih. Penelitian seperti ini dipakai untuk menentukan apakah suatu eksplanasi atau keterkaitan sebab akibat valid atau tidak, atau menentukan mana yang lebih valid di antara dua atau lebih eksplanasi yang saling bersaing. Penelitian eksplanasi menerangkan juga dapat bertujuan menjelaskan, misalnya, mengapa suatu kota tipe tertentu mempunyai tingkat kejahatan lebih tinggi dari kota-kota tipe lainnya. Catatan: dalam penelitian deskriptif hanya dijelaskan bahwa tingkat kejahatan di kota tipe tersebut berbeda dengan di kota-kota lainnya, tapi tidak dijelaskan mengapa hubungan sebab akibat hal tersebut terjadi. Kemudian lanjut ada aksi. Penelitian aksi dapat meneruskan salah satu tujuan di atas dengan penetapan persyaratan untuk menemukan solusi dengan bertindak sesuatu. Penelitian ini umumnya dilakukan dengan eksperimen, tindakan, dan mengamati. Hasilnya, berdasar hasil tersebut disusun persyaratan solusi. Contoh, diketahui fenomena bahwa meskipun suhu di luar sudah lebih dingin dari suhu ruang, orang tetap memakai AC atau tidak mematikannya. Dalam eksperimen penelitian tindakan tersebut dibuat berbagai alat bantu mengingat orang bahwa udara di luar sudah lebih dingin dari udara dalam. Ternyata dari beberapa alat bantu ada satu yang paling dapat diterima. Dari temuan itu disusun persyaratan solusi terhadap fenomena di atas. Kemudian selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang masalah merupakan uraian hal-hal yang menyebabkan perlunya dilakukan penelitian terhadap suatu masalah atau problematika yang muncul. Dapat ditulis dalam bentuk uraian, paparan, atau poin-poin saja. Jadi dalam latar belakang berisikan uraian, paparan, atau hal-hal yang atau sebuah problematika yang menjadi alasan bagi seorang peneliti untuk menyikapi atau menjadikannya sebuah penelitian. Di latar belakang, peneliti dapat mengungkapkan sebuah alasan-alasan atau poin-poin yang telah diamati oleh peneliti, baik secara langsung atau bersumber dari bacaan tertentu yang mendukung sebuah penelitian tersebut. Kemudian ada poin-poin maupun isi latar belakang masalah yang lebih spesifik, seperti berikut ini. Yang pertama yaitu ada suatu alasan rasional dan esensial berdasarkan dengan data, fakta, maupun referensi yang ada. Jadi nantinya ini akan menjadi acuan ketertarikan bagi seorang peneliti sendiri. Dan lanjut, yang kedua, ada gejala-gejala yang ada di lapangan yang lalu memunculkan permasalahan untuk selanjutnya diteliti lebih lanjut. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, dari kemunculan gejala-gejala tersebut di lapangan akan merangsang atau memunculkan permasalahan yang nantinya dapat dipergunakan oleh peneliti untuk diteliti lebih lanjut. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, adanya permasalahan yang kompleks dan pelik yang muncul jika dibiarkan begitu saja serta tidak secepatnya dicari solusinya. Jadi suatu permasalahan akan terus memunculkan permasalahan lainnya yang lebih beragam. Dengan kata lain, permasalahan-permasalahan ini akan saling mengikat satu sama lain dan akan semakin kompleks jika tidak segera dipecahkan solusinya. Seperti itu. Dan kemudian yang
Keempat, ada pendekatan yang ditinjau pada segi teoritis yang bertujuan untuk mengatasi masalah. Jadi setelah menggunakan metode empiris ya, dengan observasi atau penelitian dan lain-lain secara langsung, kemudian ditinjau dari segi teoritis dengan penarikan kesimpulan dari apa, dari hubungan sebab akibat dari gejala-gejala sosial yang telah diteliti. Nantinya untuk apa? Nantinya untuk agar dapat mengatasi masalah-masalah yang terjadi gitu. Kemudian ada cara membuat latar belakang. Ada beberapa hal yang perlu dipahami, perlu dijadikan suatu pandangan yang perlu kalian terapkan dalam membuat latar belakang, yaitu yang pertama, kondisi ideal mencakup keadaan yang diharapkan terjadi. Jadi seorang peneliti melihat suatu masalah dan memilihnya untuk diteliti lebih lanjut dengan harapan terjadinya sebuah goals ya, atau sebuah pencapaian ya, yang sesuai dengan visi misi yang ingin dicapai atau diraihnya nanti. Kemudian yang kedua, ada kondisi faktual atau baku yang merupakan kondisi yang terjadi saat ini. Bisa dengan menceritakan situasi yang menjadi keresahan atau masalah hingga menjadi dasar dilakukannya suatu penelitian maupun kegiatan yang dilatar belakangi. Dan yang terakhir yaitu solusi, merupakan saran singkat atau penawaran penyelesaian pada masalah yang dialami sebelum melangkah lebih lanjut ke pokok pembahasan. Jadi di sini seorang peneliti memberikan sebuah harapan ya, atau solusi singkat untuk memberikan sedikit gambaran awal ya, mengenai sebuah tindakan penanganan yang akan dilakukan oleh seorang peneliti terhadap masalah tersebut. Kemudian ke topik yang terakhir, yaitu masalah di lapangan. Setiap penelitian, baik penelitian kuantitatif maupun kualitatif, selalu berangkat dari masalah. Namun, terdapat perbedaan yang mendasar antara masalah dalam penelitian kuantitatif dan masalah dalam penelitian kualitatif itu sendiri. Kalau dalam penelitian kuantitatif, masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian harus jelas, spesifik, dan dianggap tidak berubah. Tetapi dalam penelitian kualitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti itu masih remang-remang, bahkan gelap, kompleks, dan dinamis. Oleh karena itu, masalah dalam penelitian kualitatif ini masih bersifat sementara, tentatif, dan akan berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan. Dalam penelitian kualitatif akan terjadi 3 kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu masalah yang dibawa oleh peneliti tetap, sehingga sejak awal sampai akhir penelitian sama. Dengan demikian, judul proposal dengan judul laporan yang dibuat oleh peneliti itu sama. Kemudian yang kedua, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki penelitian berkembang, yaitu memperluas atau memperdalam masalah yang telah disiapkan. Dengan demikian, tidak terlalu banyak perubahan, sehingga judul penelitian cukup disempurnakan. Kemudian yang ketiga, masalah yang dibawa peneliti setelah memasuki lapangan berubah total.
sehingga harus ganti masalah. Dengan demikian, judul proposal dengan judul penelitian tidak sama dan judulnya bisa diganti. Dalam institusi tertentu, judul yang diganti ini sering mengalami kesulitan administrasi. Oleh karena itu, institusi yang menangani penelitian kualitatif harus mau dan mampu menyesuaikan dengan karakteristik masalah kualitatif ini. Peneliti kualitatif yang merubah masalah atau ganti judul penelitiannya setelah memasuki lapangan penelitian atau setelah selesai merupakan peneliti kualitatif yang baik, yang lebih baik. Karena apa? Karena ia dipandang mampu melepaskan apa yang telah dipikirkan sebelumnya, dan selanjutnya